Shalom adik-adik Acik, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Emi percaya semua pasti penuh berkat Tuhan. Walaupun tetap tinggal di rumah, semuanya semangat. Amin. Amin. Kak Emi mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Sebuah pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati hari ini kami mau mulai ibadah Acik. Berkati supaya hari ini Tuhan kami terus melakukan firman-Mu dan menjadi anak-anak hebat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kami akan putarkan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Haleluya. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Kami percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Jadi hari ini semua tetap bersuka cita karena kita mendengar Tuhan Yesus selalu memanggil nama kita. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan sebuah pujian. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Refnya saja. Mari kita akan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari yang percaya Tuhan Yesus waktunya terbaik, angkat tangan kita naikkan sekali lagi pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan dirinya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus berkati firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Melalui cerita boneka, kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami, setiap anak-anak Acik menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar dan melakukan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Nah adik-adik, perhatikan ceritanya dengan baik ya. Setelah akhir cerita akan ada kuis berupa pertanyaan. Siap? Siap, mari kita dengarkan ceritanya. Di sore hari yang cerah, berkumpullah sebuah keluarga. Halo Bobby sama Sally, apa kabarmu hari ini? Aku baik, Kak. Aku ngantuk Kak, aku mau tidur. Loh, ini masih sore. Semalam kamu tidur jam berapa Bobby? Jam 12 Kak. Pasti kamu kebanyakan main game. Enggak, aku cuma main untuk 5 jam. Hah? Itu banyak sekali. Kalau main game kamu ingat, kalau berdoa. Untuk apa berdoa Kak? Kita berdoa supaya tidurnya enak dan dilindungi Tuhan. Doa-doa, aku males aku. Bobby, berdoa itu artinya kita berbicara kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus saja juga selalu berdoa. Oke Kak, besok aku
berdoa. Nanti malam ya Bobby, jangan lupa. Oke? Oke. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus tekun berdoa. Bagaimana kelanjutannya kira-kira? Apakah Bobby akan berdoa? Karena di kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Mari kita saksikan berikutnya, keesokan harinya. Adik-adikku, mari sini kita belajar Alkitab. Oke Kak, kita baca dari kitab apa hari ini? Kenapa kamu tertawa, Sally? Itu Bobby lucu, matanya belum terbuka. Hola Kak, aku baru bangun ini. Hahaha, Bobby lucu. Kenapa kamu bilang hola? Itu kan bahasa Spanyol. Semalam sudah berdoa? Aku sudah Kak, ayo Bobby sudah berdoa belum? Ups, aku belum. Bobby, kalau kamu mendengar saja namanya tidak melakukan, itu namanya bohong. Maaf Kak, nanti aku akan berdoa. Nanti malam aku bantu ingatkan ya. Oke Sally, terima kasih. Nah, ternyata Bobby hanya mendengar tapi belum melakukan. Bagaimana ini? Mari kita lihat keesokan harinya. Apa yang terjadi keesokan harinya? Hari ini aku semangat sekali karena aku sudah berdoa. Wah, hebat kamu Bobby, hebat, luar biasa, puji Tuhan, Bobby sudah mau berdoa. Yeay! Bagaimana? Sudah mendengarkan cerita firman Tuhannya? Amin. Nah, adik-adik mengerti nggak ceritanya tadi? Karena itu Kak Emi mau kasih kuis untuk tes apakah adik-adik mengerti atau tidak. Oh iya, cerita boneka tadi dibuat oleh murid Kak Emi yang bernama Hillary. Dia menuliskan skripnya dan menggambar puppetnya, juga backgroundnya sendiri. Wah, dia mau melayani Tuhan. Adik-adik juga terus semangat melayani Tuhan ya. Nah, siap dengan pertanyaan kuis ini? Dengarkan Kak Emi. Kuis ini ada 3 pertanyaan. Jawaban boleh langsung diketik di WA Papa Mama, dikirimkan ke Pembina Acik, atau dituliskan dan difoto dikirimkan ke Pembina Acik. Are you ready? Siap? Oke. Pertanyaan pertama yaitu, apakah itu doa? Kami ulangi, pertanyaan pertama, apakah itu doa? Siap? Yang kedua adalah pertanyaan kedua, bila kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, itu namanya apa? Pertanyaan kedua, bila kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, itu namanya apa? Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah diambil dari kitab dan pasal dan ayat berapa cerita boneka tadi. Sekali lagi, diambil dari kitab mana, pasal dan ayat berapa cerita boneka tadi. Cepat-cepat jawab ya dan kirimkan ke Pembina Acik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita akan akhiri ibadah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Acik hari ini. Kami terus mau semangat, kami terus mau jadi anak hebat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Sampai jumpa.